Nun fasal. Wa tudfa'u dan diberikan. Az-zakatu zakat. Ilal asnafi kepada beberapa golongan. Saya kalau memberi makna beberapa itu artinya jamak. Itu artinya jamak. Nanti kamu kalau maknani seperti itu. Ini yang asli sama maknani hanya sekedar untuk melatih kamu saja. Ini yang manani tidak saya, yang manani santri. Saya cuma mentaskeh gitu aja. At-tamaniyati yang 8. Alladzina yang dzakaro yang menyebut. Dzakaro yang menyebut. Hum pada tamaniyah. Allahu Allah. Kalau saya membacanya saya pegot. Berarti tidak susunan mundur filah, tidak susunan idhofah. Kalau saya pegot. Tapi kalau saya pegot berarti kalau saya langsung kan berarti susunan idhofah. Ta'ala yang maha luhur. Fi kitabihi dalam kitabnya Allah. Al-Azizi yang mulia. Fi qaulihi dalam firman-Nya. Ta'ala yang maha luhur. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Kalau baca mat wajib itu usahakan 2,5 alif. Kita orang ini ngikuti qiraahnya Asim. Hafiz ya. Itu 2,5 alif. Kalau 2,5 alif ya dipanjangkan 2,5 alif. Kalau kamu pendek kan berarti kamu mengikuti qiraahnya Imam Nafi. Tapi yang asli itu kalau kita komitmen dengan madhab ya. Madhab kita kan madhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu qiraahnya bukan Asim. Bukan Hafiz. Qiraahnya Imam Syafi'i Nafi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Imam Syafi'i. Tapi kalau kita kan alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma gitu. 2,5 alif. Paham? Saya yang asli toh lebih ahli Quran daripada kitab kuning. Berhubung kitab pondok-pondok Quran menjamur dan semua orang membuat pondok Quran kabeh. Padahal Quran dihafal hukumnya fardu kifayah seperti nyolati mayit itu. Kalau sudah ada yang hafal Quran, salah satu di antara kita udah menggugurkan 5 dosa. Sehingga kalau kita mempelajari fikih hukumnya fardu ain. Jadi memahami fikih itu fardu ain ini. Kamu nyampe enggak paham fikih itu dosa. Kemudian putar balik. Putar balik saya ngajarnya fikih. Berhubung fikih banyak kendala orang paham fikih tapi baca kitab ora iso. Pondok-pondok pesantren kan banyak tuh. Problem santri-santri nggak bisa baca kitab kuning. Pada akhirnya kami putar balik lagi. Namun syaraf luhut yang sangat-sangat penting untuk dikenalkan kepada santri. Nanti fikihnya pindah ke pondok mana monggo. Setidaknya nawi syaraf luhut itu ditembuskan dan santri usahakan bisa baca kitab kuning. Saya kalau menerangkan fikih ala kadar. Enggak mau saya detail. Itu tak terangkan detail. Satu bab itu bisa 1 bulan enggak rampung. Enggak rampung. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum
wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Innamas sadaqatu, sesungguhnya beberapa zakat. Ayo lu. Sedekah niki ora kok sedekah jariah, sedekah enggak. Sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Karena sedekah itu kan punya makna banyak. Ada kalanya maknanya itu adalah pemberian yang sifatnya wajib, namanya sedekah. Sedekah sama nafkah beda. Nafkah juga wajib. Kalau nafkah ala iyalih kepada keluarga, itu juga wajib. Tapi beda. Kalau zakat ini dari banyaknya harta, kemudian wajib menzakati, mengambil sebagian daripada hartanya untuk disedekahkan kepada fuqara masakin. Tapi kalau nafkah itu sebuah kewajiban yang diberikan kepada fuqara masakin. Seumpama ada orang tua, wali santri, fakir, lalu tidak mampu untuk memondokkan anaknya. Siapa yang berkewajiban untuk memondokkan anaknya? Jawabannya adalah aghniyaul muslimin. Orang-orang kaya wajib itu. Makanya ojo dumeh saman sugih terus berdiam diri, tidak mau ngeragati nafkah fuqara masakin. Dosa itu. Makanya kelak di akhirat itu. Orang-orang kaya ini ruwet uripe. Makanya para nabi, para rasul, orang-orang solih kalau donga, Allahumma ahyina miskina. Hidupkan kami dalam keadaan miskin. Karena banyaknya harta ini, banyaknya amanat, banyaknya perjanjian-perjanjian dari Allah, dan banyaknya hisab kelak di akhirat. Dengarin ini. Kalau ada fuqara masakin tidak mampu memondokkan anaknya, siapa yang berkewajiban? Aghniyaul muslimin. Berhubung aghniyaul muslimin tidak bisa teratasi atau tidak bisa, sulit untuk caranya itu baitul mal. Jadi semestinya setiap masjid itu ada baitul malnya, jangan sampai tidak. Jadi nanti kalau ada santri-santri yang pengen mondok kemudian tidak punya biaya, yang biayai baitul mal. Kenapa di sini ada anaknya orang fakir kemudian saya nafkahi, menggugurkan dosanya aghniyaul muslimin. Menggugurkan kewajiban. Bahkan kemarin baru aja ada santri WA ke saya, Kiai, saya tuh kan pulang. Saya pengen kembali ke pondok, tapi ayah ibuku udah nggak sanggup untuk meragatinya. Apakah Kiai mengizinkan saya tetap mondok di Al-Mubarak tanpa pembiayaan dari kedua orang tua? Ya, jawaban saya silakan. Silakan ke sini. Yang penting sungguh-sungguh. Orang itu kalau ngajinya sungguh-sungguh itu rezeki itu datang. Percaya nggak? Saya pengen jaket warna coklat yang jedul di lemari ya enggak? Asli ya. Tadi juga makan jaket coklat. Itu kalau nggak salah itu jaket saya coklat itu ada 3. Itu didatangkan Allah semua. Ini yang datangkan ini orang Facebook. Gitu. Jadi kalau kita ini benar-benar thalabul ilminya ini benar-benar sungguh-sungguh. La yudi'u ajrul muslimin. Tidak akan tersia-sia. Kalau nggak beda buktikan. Kenapa hidup kamu tersia-sia? Kenapa hidup kamu tersia-sia? Kowe kira tenanan. Kamu ini enggak tenanan. Barusan saja ada orang WA ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, sebelumnya mohon maaf yang sebenarnya. Dengan kerendahan hati saya minta tolong sekali saja kepada Kiai. Pak Yai, kalau berkenan saya pinjam 200.000 Pak Yai. Padahal orang ini sering tak transfer.
Kadang 500, kadang 1 juta, kadang terus. Karena sudah dari kemarin belum ada penghasilan. Kasihan anak-anak saya. Mau sekolah belum ada ongkos. Bahkan mau makan belum ada untuk beli beras Pak Yai. Tolong saya Kiai. Belum tahu dia. Justru saya nggak punya uang dari kemarin. Belum nggak bisa beli beras. Malah justru saya juga nggak bisa beli beras. Rumah Syam. Terus melihat saya kaya harta bendanya terus punya lemari uang. Ini barusan saja tadi ada orang nelpon minta bantuan 100 juta. Tidak cuma itu saja. Tadi malam juga ada orang minta bantuan 300 juta. Jadi saya dilihat orang ini wah juga melegedrek. Padahal uang untuk beli beras pagi ini nanti nggak ada sarapan ini nanti. Paham? Bersusahlah kamu semua. Gak keramat dia. Keramat itu dihasilkan dari ketakwaan. Kalau takwa Allah, keramat. Percaya enggak? Walaupun saat ini belum ada uang, belum ada beras. Percaya enggak? Nanti jam 8 ada sarapan. Percaya enggak? Ya. Harus yakin kepada Allah. Yang bisa menolong kita ini bukan manusia. Yang menolong kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita transfer. Tidak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Pertolongan manusia. Njuk tulungi karo Gusti Allah. Sing cerdas, paham? Ada santri saya ini orangnya ngaji. WA ke saya, Kiai. Tolong Kiai saya hutang 2 juta. Saya tanya, untuk apa? Hari ini itu ulang tahunnya ayah Kiai. Ulang tahunnya bapak saya. Salah sopo melakukan kesalahan. Tak ceritakan. Jangan melakukan kesalahan kepada saya. Lah kenapa kok kamu nyampe hutang ke saya? Kan yang ulang tahun bapak kamu. Padahal orangnya masih kecil. Ya mungkin umur 13 atau 16, 14 atau 15. Saya pengen membuat kejutan sama ayah saya, Kiai. Yang pengen membuat kejutan sama ayahnya, membuat resah saya gitu. Orang gena, santri kacau. Long ayahmu senyum-senyum dapat uang 2 juta, kemudian sampai hutang sama saya. Saya susah, kamu susah. Oh lele. Meta sengeni ngono. Biar ke saya. Meta sengeni ngono. Saya cerita sama santri, terus orangnya chat saya. Kiai, enggak jadi pinjam Kiai. Dada. Santri mondok latihan utang. Tak tutuk we. Apalagi utangnya kanggo apa? Untuk apa tadi? Kejutan ulang tahun. Tak tutuk sisan. Lah wong santri utang untuk jajan saja tak larang. Ngopo? Kalau enggak jajan terus irungmu malik munggah ngono. Kalau enggak jajan terus kuping kamu hilang yang satu ngono. Kalau enggak jajan terus kuping ompong bagian ngisor ngono. Yang cerdas sedikit itu loh. Jangan terbiasa utang. Saya kalau enggak punya uang tolong. Saya berusaha apalagi memberi makan santri orang enggak ada utang. Mati karepmu. Salah siapa kamu datang ke sini? Ngapain kamu datang ke sini? Kalau saya enggak nyuruh kamu ke sini ya makan-makan sendirilah. Sejarah Al-Mubarak itu selalu enggak punya uang dan selalu enggak punya beras. Tapi dikersake Gusti Allah selalu masak dan selalu makan, ya enggak? Kalau enggak percaya coba tahun jam 8 nanti lah. Ada makanan banyak di dapur. Padahal sekarang ya enggak ada uang. Jadi sedekah yang dimaksud innamas shadaqatu ini adalah zakat. Zakat itu adalah pengambilan sebagian harta yang telah dititipkan oleh Allah. Harta dari mana? Dititipkan dari Allah. Kalau harta itu dititipkan dari Allah, dengerin. Kalau harta itu dititipkan, harta itu dari Allah. Kenapa kamu sombongkan? Kenapa kamu sombongkan dan kenapa kamu
Salah itu. Dan kenapa kamu bakhilkan? Kalau harta itu milik Allah, ya udahlah diobral gitu. Untuk saya. Baru sayang sama saya gitu. Penyakit itu kalau sayang sama manusia ini nggak mau pergi dia. Tapi kalau sudah nggak sayang pergi dia. Gigi saya sakit ya. Innamas shadaqatu sesungguhnya beberapa zakat. Lil fuqara'i untuk orang-orang fakir. Makna daripada fakir adalah orang yang penghasilannya hartanya, orang yang hartanya, penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan kurang dari 50%. Anggap saja saat ini kamu butuh uang untuk makan kamu 100.000. Kemudian kamu nggak punya uang 100.000. Kamu tidak punya harta 100.000. Kamu tidak punya penghasilan 100.000. Kamu kerja tapi gajinya 50.000. Ini kamu kerja, gajimu di bawah 50.000. Anggap saja 30.000, anggap saja seperti itu. Itu namanya kamu fakir. Paham? Saya ini fakir apa enggak Ustaz? Saya enggak punya uang loh Ustaz. Enggak. Lu kok enggak Ustaz? Bapak ibumu kan kaya. Makanya kamu enggak fakir. Paham? Orang yang kekayaannya ditanggung oleh orang lain, maka status dia enggak fakir. Saya ini kalau saya cerita saya nggak punya uang, nggak punya dan lain sebagainya, status saya bukan fakir, kaya saya, paham? Kenapa kaya? Kamu semua ini wajib menafkahi saya. Kok saya nyampe nggak bisa makan, saya nyampe kelaparan, saya nyampe punya hutang, kamulah satu-satunya orang yang paling berdosa. Percaya nggak? Mau ngakai semene, mosok nggak imangan wong siji ra becus. Ya nggak? Paham bel, label, kok ngapil? Anabil. Kamu yang wajib menafkahi saya. Kok nyampe tubuh saya menggigil kedinginan, yang wajib membelikan jaket itu kamu. Alhamdulillah orang-orang media sosial cerdas ya. Ngirimin peci. Ini peci dari media sosial. Ngirimin jubah dari media sosial. Ngirimin ini loh. Alat rekaman, ngirimin HP, ngirimin jaket, ngirimin kursi, luar biasa orang media. Tak acungi jempol papatnya, jempol tangan 2, jempol kaki 2, luar biasa. Artinya saya itu nggak fakir. Kalau saya tidak fakir, maka kamu mengantarkan zakat ke saya, nggak sah. Paham? Kadang-kadang ada kiai yo mobilnya pirang-pirang omahe nampa zakat fitrah ra genah. Enggak boleh. Ustaz, itu masuk di kategori sabilillah. Bukakan semua kitab yang mengatakan sabilillah maknanya adalah ulama. Bukakan. Enggak ada. Seumpamanya ada, yaitu fatwanya Ibnu Qofal. Yang beliau berfatwa, kiai itu menempati tempatnya sabilillah. Mana daripada sabilillah adalah man ghaza fi sabilillah. Orang yang perang di jalan Allah. Sedangkan kiai itu, beliau sedang mengangkat senjata untuk perang, merangi hawa nafsu, merangi kebodohan, merangi kemaksiatan. Kemudian beliau memosisikan para ulama itu, diposisikan di tempatnya sabilillah. Tapi pendapat itu dhaif. Kalau masalah hukum, jangan pernah menggunakan hadis dhaif. Paham? Jangan pernah melakukan hadis dhaif. Engko salat subuh itu ono kiai nikah santri tanpa wali, tanpa saksi. Itu pendapatnya Abu Dawud Ad-Dohiri, membolehkan nikah tanpa wali, tanpa saksi. Terus ngundang santri gawe ning kamar, diakati ning jero kamar. Haram itu.
Mereka mustahid Ustaz, mustahid tapi pendapatnya tidak disepakati oleh para ulama, enggak boleh. Dan apabila kamu punya kiai yang semacam itu jangan mau. Paham? Jangan mau, nikah harus mendapatkan izin orang tua. Kadang-kadang ada yang dinikah secara Hanafi. Jadi walinya itu wali sewa. Jadi walinya wali sewa, nyewa Lekarno terus pasrah. Itu kalau masih perawan. Kalau masih perawan wajib pakai wali ayahnya tuh. Enggak boleh. Kemarin itu ada orang, semoga saja orangnya enggak nonton video saya. Ada seorang santri mondok di pondok pesantren di Jawa Timur. Masih perawan, nyantri di tempat seorang kiai. Lalu dipanggil sama kiainya. Diakati di kamar. Dengan cara nikah Hanafi. Nikah siri Hanafi. Terus minjam kiai sebagai wali. Haram. Masih perawan, mbak, kecuali kalau janda. Kalau janda ya mungkin. Kalau janda, karena orang itu kalau janda boleh mengangkat seseorang sebagai walinya. Itu madhab Hanafi. Itu di Hanafi seperti itu. Tapi kalau langsung ngangkat orang lain sebagai walinya. Padahal ya bapaknya ya masih jumbleng-jumbleng ning omah. Saya tanya, ayahmu ngerti enggak? Enggak tahu Ustaz. Ibumu? Enggak tahu Ustaz. Ada yang tahu enggak keluargamu? Enggak ada yang tahu Ustaz. Terus kamu nikah sama romo yaimu udah berapa tahun? Saya sudah 5 tahun. Naudzubillah, mondok 5 tahun. Jadi bojone Pak Yai wenak epon. Wenak piye sengsara ya iso. Apa kata saya haram itu zina itu. Masa Allah kiai, gimana ini kiai? Gimana salahmu tak tempiling sisan itu. Makanya kan saya sering ngomong. Mondok di pondok pesantren, milih kiai yang warok. Dan kamu mondok di pondok pesantren, kamu mengacungkan tanganmu, kemudian romo yaimu gelem salaman. Dicium. Dibolak-balik. Sing ngambung santri putri. Ngono Pak Yai ini aman-aman ae. Rumangsamu nak haram terus untuk orang awam tok ngono. Terus kiai enggak haram. Ilmu yang ten kuwalik ning geger. Kalau haram untuk orang awam dan juga untuk para kiai. Enggak boleh. Enggak boleh kok wenak men. Haram enggak boleh. Ada santri pengen juriat sama saya ini. Saya panggil istri yang eksekusi kowe yang. Perempuan itu kalau juriat sama seorang lelaki, apalagi lelakinya ganteng seperti ini. Walah. Nak juriat ya ben judir, metat. Kenapa seperti itu? Ulama-ulama mengatakan, tiada seorang lelaki yang berhadapan dengan seorang perempuan kecuali setan iblis itu ada di wajahnya. Ada seorang lelaki jagongan sama perempuan, setan iblis itu ada di wajahnya. Kecuali majlis taklim. Kalau majlis taklim itu setannya orang yang wajahi tapi nungguni ning mburi. Ngene iki setan tong gonduk asem ya, asu kethek. Setan-setan ngeluh sih lah. Coba forum-forum jagongan sendirian itu setan yang ada di wajahnya. Apabila perempuan itu memalingkan wajahnya, lalu lelaki ada di belakangnya, maka setan iblis itu ada di pantatnya. Makanya sejelek-jelek lelaki adalah sholat di belakang perempuan. Jadi sholat perempuannya di depan, lelaki di belakang. Rumangsaku ya tidak sholat saja, sekolah yang ngono. Sekolah itu perempuan jangan ditaruh di depan, dengerin ini kupingmu macam kopokan. Sekolah umum ini, kalau umum sih untuk wajar. Ya, sekolah aliyah sanawi yo bentuke ngono. Bubarno ora wis sekolah. Saya itu sangar kalau ngomong. Serana kuncine ora sarape. Jangan. Perempuan letakkan di belakang, lelaki di depan. Seumpamanya enggak mau, caranya diberi satir.
Diberi satir, laki ditaruh di kanan, perempuan di kiri. Ilali daruratin kecuali darurat. Karena pintunya di sana, lah perempuannya di sini, laki di sini. Tapi kalau pintunya di sana, perempuan di sini, laki di sini. Jadi apa? Jangan meletakkan perempuan di. Makanya sekolahan-sekolahan yang lelakinya di belakang mesti goblok-goblok lanang. Goblok-goblok. Ringkeng siji nyampe pok 20 itu wong wedok kabeh. Sing lanang yang paling terakhir. Nek cahe ngono-ngono kae seneng ringkenge terakhir. Nak ditakoki aku ngalah. Dia nilai al-ithar bidunya mustahab. Ngalah urusan ringkeng itu sunnah. Ngalah urusan dunia sunnah. Paham? Makanya sholat itu lelaki di depan, perempuannya di belakang. Saya pernah baca kitab, apabila ada jamaah, lelakinya di samping, perempuannya di samping, itu menghilangkan pahala jamaah. Rumah saku yang menghilangkan pahala jamaah yang nggak ada satirnya ya. Jadi kalau nggak ada satirnya iya, tapi kalau ada satirnya ya nggak bermasalah. Dan yang lucu kadang-kadang itu lelakinya di samping kiri, perempuannya di samping kanan. Akibatnya karo jamaah kiai ini bingung abi ngadep ngalor. Sing dingeti wong wedok. Akibatnya kiai ini ngadep ngidul. Sebab santrinya di sebelah kiri. Lagi jadi lucu. Kanjeng Nabi nggak pernah wiridan menghadap ke selatan. Kemarin aku di Jakarta ada pondok pesantren gitu. Kebetulan saya disuruh imami. Saya nggak mau tapi. Saya dipaksa-paksa nggak mau. Enggak, panjangan aja. Ini posisi ini gitu. Mau saya kalau saya wiridan itu menghadap ke utara. Kamu sholat itu wiridan ngadep ngulon itu suul adat. Kenapa suul adat? Seakan-akan kamu itu segala-galanya. Terus masyarakat bokongi. Bokongi wong itu hukumnya makruh, enggak baik. Paham? Kalau sholat wajar ya, memang nyembah Gusti Allah ya. Kalau sudah selesai sholat kan berarti sudah nyembah enggak nyembah kepada Allah. Lah kamu memalingkan. Ya terus saya gimana Ustaz? Maksudmu piye? Lah belakang saya kan ada orang apa saya malik sekalian? Lah engko lah wali-walian kabeh. Kamu tetap menghadap kepada. Cuma ada seorang ulama mengatakan wiridan itu hablum minallah. Wiridan itu adalah hubungan manusia dengan Allah. Sehingga tetap yang paling utama menghadap ke barat. Ya kalau pikiranmu ngono, lah nek pikiranmu gak ngono iku wong kamu ngerti mergo tak terangno. Yang pasti Rasulullah itu kalau selesai sholat menghadap ke sahabat. Wiridan Rasulullah kadang banter, kadang enggak. Kalau Rasulullah wiridannya keras berarti ngajarin sahabat. Saya wiridannya keras kan ngajarin kamu-kamu. Nah wiridan yang gunanya itu jangan ngarang-ngarang ya. Ya tidak cuma di sini saja, nyampe pulang kampung gitu. Wiridannya pakai ini, anut aja. Anut. Baca kitab I'anatul Thalibin karya tulisnya Syekh Abu Bakar Asy-Syato. Beliau berkomentar, tidak ada orang yang berwirid atau berdoa menggunakan wiridan dan doa Kanjeng Nabi kecuali ada barokahnya yang luar biasa. Ya enggak? Kamu dungane terima robbana atina tok gitu. Walah, Masya Allah. Gigi sakit. Padahal ini ya, pagi ini harus ke Solo. Konser sama dosen-dosen nih. Begini lara. Wal masakini dan orang-orang miskin. Orang miskin itu penghasilannya di atas 50%. Anggap saja kamu butuh uang 100.000. Kemudian saat ini penghasilan kamu itu 50.000. Kalau penghasilannya 50% ke atas, itu namanya miskin. Perlu digarisbawahi loh. Makna daripada fakir miskin di sini memang fakir harta dan fakir pekerjaan. Fakir penghasilan. Fakir harta, fakir penghasilan, fakir pekerjaan.
Artinya apabila kamu ini nggak punya uang, nggak punya rumah, nggak punya tanah, nggak punya harta sama sekali. Tapi kamu punya tenaga, kemudian kamu tidak kerja. Kamu sengaja tidak kerja, statusmu sugih kan. Nggak boleh nerima zakat. Dengerin ini. Juga tosi minggu. Makanya Santiago Mubarak ini statusnya kaya semua ini. Semuanya kita kerja insya Allah. Sedangkan kefikiran kita ini memang dijaga kok. Tapi kemarin aku baca kitab toh. Fakirnya santri boleh menerima zakat. Karena memang belajar ilmu agama yang harus menggugurkan kewajiban fatwa di tengah-tengah umat. Nafkahnya diwajibkan oleh Allah kepada kedua orang tua. Apabila kedua orang tua tidak mampu, maka jami'ul agniya minal muslimin wal muslimat. Gitu. Sing ragati ya wong-wong sugih. Jadi apa? Jangan kamu kira Ustaz wonge enggak duit-duit, wonge fakir, wonge fakir, omahe maglung-maglung didol sak miliar palju kok. Mobil jejer-jejer fakir orang genah zaman. Paham? Jadi ada kalanya kaya karena hartanya banyak walaupun enggak punya uang. Paham? Ada kalanya kaya bukan karena punya harta, tapi dia punya penghasilan. Punya uang 1 miliar ditaruh di beberapa tempat-tempat bisnis. Dia punya penghasilan. Walaupun dia tidak punya rumah dan tidak punya tanah. Hukumnya kaya. Paham? Contoh tenan. Ini kaya ini. Begitu juga di saat punya tenaga. Kamu kan bisa toh. Kamu kerja apa? Kerja nyuci. Kerja rumah tangga. Di Korea gajinya 25 juta. Kaya kamu itu. Paham? Makanya berhubung kaya, jangan terbiasa begini. Jangan terbiasa minta-minta. Tiada orang yang hidupnya minta-minta. Terus minta-minta bantuan dan lain sebagainya. Kecuali kelak di akhirat. Apabila mereka dibangunkan di alam kuburnya. Dibangunkan di padang mahsyarnya. Lalu dia hanya long-lead. Long-lead itu kulit sama balung. Balung sama kulit. Tidak ada daging sama sekali. Jalannya seperti kerongkong. Seperti rongkong. Kerangka. Jalannya seperti tengkorak. Jadi hanya kulit-kulit saja. Yang melilit di tulang-tulang mereka. Tidak ada daging sama sekali. Lalu ditanya, loh kenapa kamu bisa seperti ini? Aduh selama hidupku. Pekerjaanku hanya begini. Percaya nggak? Dengerin ini. Dengerin. Sudah dewasa. Sudah waktunya untuk berpikir dan bergerak. Jangan terbiasa minta-minta. Jangan terbiasa minta-minta ke orang tua. Di pondok-pondok sana, kiai gak wani ngomong ini. Berkumpul ngomong ini. Koperasinya kiai ini gak payu. Hah? Ngerti aku. Kalau saya kan ora payu rapopo. Wong aku nanti koperasi. Warungku gak laku gak apa-apa, minimarketku gak laku gak apa-apa. Gak punya tempat bisnis. So mamanya toh saya fakir, kulino fakir sampai DKI sampai 2002 minal fuqara wal masakin. Cuma bedane ra entuk zakat. Kalau hari raya tak larang itu. Tak tulis gede. Zakat fitrah kotoran. Kotoran jangan diantarkan ke warasatul anbiya gitu. Kotoran jangan diantarkan ke kiai. Saya sudah kotor malah mbok teri kotoran. Ya, tambah kotor. Kotoroni. Kotorani. Wal mu'allafid wal amilina dan orang-orang wal amilina dan orang-orang panitia zakat. Ngene bae. Wal amilina dan orang-orang yang mengurusi ngono. Alaiha pada zakat. Maksudnya ini panitia zakat itu lho. Cuma panitia zakat ini ada syaratnya lho. Yang ngangkat pemerintah lho. Halo yang ngangkat orang kampung. Halo santri-santri kumpul terus membentuk panitia zakat. Ya enggak boleh. Enggak boleh mendapatkan bagian sebagai amil itu enggak boleh.
Kan panitia Ustaz rekoso. Lah sing ngakon rekoso sapa? Ya nyuruh kamu jadi panitia lu ngapain? Wong zakat itu yang asli, yang paling utama diantarkan sendiri malah mbok koordinir. Aku paham maksudmu. Paham? Aku paham niatmu. Kamu pengen mencari penghasilan. Untuk pemerataan. Justru pemerataan kamu itu kadang-kadang menjadikan kamu terpleset di jurang api neraka. Dengerin ini. Bagaimana zakat fitrah itu dikumpulkan. Kemudian semua orang diberi zakat semua. Padahal banyak beberapa orang-orang kaya tetap dia teri zakat. Apa enggak sah? Apa sah? Panitia zakat. Makanya aku kalau ditunjuk jadi ketua zakat. Mau. Apa kata saya? Kenapa kiai enggak mau? Kamu membentuk panitia zakat, artinya kamu sedang membuka pintu neraka lebar-lebar. Dengerin ini. Untukku kok gak lorong. Omonganku menggebu-gebu. Untukku lorong WC kayak ngene, ya Allah. Bagaimana coba? Anggap saja zakat kamu tak kumpulin sini. Cung. Setelah itu tak bagi rata. Kurang genah kan? Makanya kalau ada pembagian zakat semacam ini, kamu nggak usah melu nompo. Panitia ini zakat kadang-kadang kacau. Cara mereka memilih itu dikira. Orang kaya itu yang punya mobil, dikira seperti itu. Belum tentu. Kadang-kadang orang yang punya pekerjaan lalu penghasilannya cukup, bahkan lebih dari pengeluarannya. Mereka ini termasuk kaya. Termasuk kaya ini. Kalau mereka termasuk kaya, berarti nggak boleh diantari zakat. Apalagi kadang-kadang zakat diantarkan ke seorang kiai. Yang kiai ini omahe kaya omahe korun. Mobilnya jejer-jejer kaya dealer. Lho kok mbok teri zakat. Lho ngono kiai ini gelem nampa sih sanus masyaallah tenan. Ngene iki lho sing dadekke untukku tambah lara. Hati-hati akan halal haram. Ojo. Paham Kang? Wahai para panitia-panitia zakat, dengerin. Yang berhak mengangkat panitia zakat pemerintah. Dan panitianya itu harus sikoh. Panitiane ranggena. Zakat itu disisihkan sekian persen. Didol. Alasannya apa gue? Untuk akomodasi orang genah. Orang genah. Masyarakat diberi 2,5 panitia nih untuk sekintalan orang genah. Orang genah. Yang aneh lagi itu berasnya dimasak. Berasnya belum dibagikan, berasnya dimasak. Orang genah. Persis kayak wong gawe korban itu panitia korban. Daging-daging itu kan untuk masyarakat, malah dimasak. Kok orang genah. Apa? Nesu ndang. Kan panitia, Ustaz. Panitia itu statusnya wakil. Paham? Saya nyuruh sama Pak Kartono. Pak Kartono belikan rokok, Pak. Tolong ya, antarkan kepada Lekmen ya, Lekmen ya. Nggih Ustaz, lho, rokok tak suruh belikan rokok, malah rokoknya dimbet loro. Sing siji kok kuping, sing siji rokok. Coba. Haram enggak? Haram. Paham nih Kartono? Dengerin. Haram. Uamu itu dipuasrai daging kurban. Kon bagi ke fukara masakin. Malah dimasak kira genah. Kimuayoran panitia. Boleh kamu masak dengan cara sudah diberikan sama fakir miskin. Anggap saja Lek Kartono fakir semisal. Lek kita warnai daging kurban. Songkok panitia. Kurban di masjid, seret 20 kilo. Setelah itu, Lek Kartono memberikan lagi sama panitia, baru dimasak. Nah itu baru cerdas. Paham? Tapi ngono kita sing asli yo rapi. Lho kok rapi Ustaz ngono jeneng reko, merekayasa. Makanya kalau saya kan ada kurban banyak kan kalau hari raya kan. Itu kan nyembelih wedhus nyampe papatan. Kenapa kok disembelih? Kok sembelih sih mesti disembelih. Kenapa kok dimasak dibuat makan-makan? Itu kambing tidak kambing kurban. Itu kambing-kambing akikoh. Paham? Jadi kalau panjenengan pengen masak itu caranya kambingnya yang dimasak itu kambing akikoh.
Jangan kambing kurban. Nanti kalau kambing kurban gimana? Kamu itu statusnya wakil. Wakil itu harus mengikuti apa kata yang mewakili. Kecuali nak sampean wis njaluk izin ora masalah. Njaluk izin apa? Njaluk izin ya jane tojo. Walaupun sudah kowe kambing kurban anu yo lek tak masak yo. Coba sampean diwakil Pak Kartono. Saya nyuruh Pak Kartono nganterin zakat fitrah. Ning dalan kok zakat fitrah dicikok sekilo. Terus sekilo setengah dimeno kok ora masakin. Sah apa enggak zakatnya? Enggak sah. Enggak sah. Enggak boleh terusan Lek Kartono ngomong ini. Loh aku kan orang fakir, orang gendang. Mau diwakili malah. Kamu itu sebagai wakil saya malah. Saya kan orang fakir. Ya untuk saya saja. Orang gendang kamu. Kecuali kalau sudah akad loh. Jadi aku ngomong sama Lek Suroto, Pak Suroto, tolong ini zakat ini berikan fuqara masakin ya. Kemudian Pak Suroto bilang gini, Ustadz, saya kan fuqara masakin Ustadz, berikan saya saja. Oh iya nggak apa-apa. Nah ini baru sah. Tapi kalau tidak ada akad seperti itu, tolong ya berikan sama orang sana. Pak Suroto malah ngebet zakatnya. Ini dosa Pak Suroto pencuri, haram. Kok nyampe ketahuan saya wajib mengeluarkan zakat lagi. Paham? Saya saking ngati-ngati ini pondok ini semua wali santri yang iuran pondok statusnya sedekah ke saya. Makanya rekeningnya enggak rekening pondok, rekeningnya rekening saya. Kemarin saya di WA ke wali santri, ada yang daftar kiai, ada enggak rekening yang atas nama pondok, tidak atas nama perorangan. Ada. Minta kiai yang ada di pondok lain. Di pondok lain atas nama pondok. Karena di pondok lain itu sedekah kepada pondok. Kalau di tempat saya, kamu mondoknya bukan sama pondok Al-Mubarok. Al-Mubarok nama musola, ya enggak? Arba'in nama karya tulis, ya enggak? Pondoknya tidak ada. Pondoknya enggak ada, yang ada cuma saya. Akadnya sama saya. Memberi sama saya gitu loh, sedekah ke saya. Jadi umpamanya duitnya tak embet itu tak pangan kabeh itu halalan thayyiban, ya enggak? Ikhlas enggak? Uang kamu tak makan semua ikhlas enggak? Ikhlas kan? Gitu lagi pula nanti kalau ada wali santri yang telat iuran enggak dosa. Kan sudah saya ikhlaskan. Lah kalau kamu bayarnya sama pondok, kamu telat, dosa kamu. Kamu minta maaf sama siapa coba? Pondok Al-Mubarok, saya minta maaf ya. Benda mati mbok jaluki maaf. Paham? Kalau iuran, kok kamu boyong, kamu enggak bayar, sekian bulan enggak bayar, kamu dosa kamu. Tapi kalau sama saya, telat enggak apa-apa, ora bayar apa-apa. Ustaz lomo, duit wis didumke ya. Sing didum tapi 5.000-an. Istirahat dulu nanti ya Pak. Ini saya berangkat ke Solo nanti. Tolong Gus diajar Gus sama Ustaz. Ganti-ganti. Tanda tinggal Muhammad.